Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah kelas 11. Di sini Ibu menggunakan buku dari terbitan Erlangga. Kali ini di bab 1 kita akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi pemerintah daerah. Langsung saja untuk yang pertama atau A, organisasi sektor publik. Yang pertama, definisi sektor publik. Menurut Mardiasmo, dipandang dari sudut ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas ekonomi atau yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Adapun menurut Indra, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Dalam arti sempit diartikan sebagai pungutan oleh negara. Selanjutnya, menurut Indra Bastian, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun kepada proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Kelompok organisasi sektor publik meliputi lembaga pemerintah, organisasi agama, organisasi sosial, yayasan, institusi pendidikan, dan organisasi kesehatan. Kemudian yang kedua, persamaan sektor publik dan sektor swasta. Beberapa kesamaan dari karakteristik sektor publik dan swasta antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagian dari sistem ekonomi negara. Sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. B. Menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya yang terbatas, scarcity of resources, untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Jadi, baik sektor swasta maupun sektor publik ini sama-sama menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya alam atau sumber daya alam yang terbatas. Sehingga keduanya dituntut untuk menggunakan sumber daya yang ada secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, pola pengendalian manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta sama-sama membutuhkan informasi yang andal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Kemudian D, menghasilkan produk yang sama, baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi, massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kedua sektor diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Yang ketiga, perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi tujuan organisasi. Sektor publik non-profit motif. Jadi, sektor publik ini tidak berorientasi untuk mencari laba. Sedangkan sektor swasta profit motif. Artinya, sektor swasta ini bertujuan atau tujuan utamanya untuk mencari laba atau keuntungan. Kemudian dari segi sumber pendanaan, untuk sektor publik sumber pendanaannya meliputi pajak, retribusi meliputi retribusi parkir, semisal retribusi hiburan dan lain sebagainya. Kemudian utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara dan sebagainya. Kemudian sektor swasta, pembiayaannya meliputi dua, internal dan eksternal. Yang internal berasal dari modal sendiri, kemudian laba ditahan dan penjualan aset dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk pembiayaan eksternalnya berasal dari utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Utang bank ini artinya ya berarti meminjam uang dari bank. Kemudian obligasi ini artinya menjual surat-surat berharga, dan penerbitan saham. Penerbitan saham ini juga merupakan sebagai sumber pendanaan dari eksternal.
Kenapa demikian? Karena saham yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan bisa dibeli oleh seorang investor, agar investor tersebut dapat menanamkan modal kepada perusahaan kita. Seperti itu. Kemudian pertanggungjawaban. Untuk sektor publik, pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan parlemen. Jadi pertanggungjawabannya itu kepada masyarakat umum dan parlemen. Untuk sektor swasta, pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Tentu saja kalau pemegang saham tadi ya, karena kita telah menerbitkan saham, jadi harus mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham. Kita harus dapat mempertanggungjawabkan modal yang telah ditanamkan oleh sang investor tersebut digunakan untuk apa saja selama proses produksi. Dan biasanya setiap akhir tahun itu diadakan rapat umum pemegang saham. Jadi pada rapat tersebut sekaligus dilakukan pembagian laba untuk masing-masing investor yang telah menanamkan modalnya sesuai dengan besarnya jumlah investasi yang diterapkan atau yang ditanamkan. Kemudian kepada kreditor ya, karena kita tadi kan sumber pendanaannya kan salah satunya dari utang bank, maka kita harus bisa mengembalikan uang yang telah kita pinjam dari bank tersebut. Kemudian struktur organisasi untuk sektor publik ini bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan untuk sektor swasta bersifat fleksibel, datar, piramida, lintas fungsional, dan sebagainya. Kemudian dari segi anggaran, untuk sektor publik ini terbuka untuk publik, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena ini berhubungan dengan masyarakat umum ya, masyarakat Indonesia. Kemudian untuk sektor swasta tertutup untuk publik, jadi cukup pemilik perusahaan dan stakeholder saja yang mengetahui bagaimana keadaan anggaran di perusahaan tersebut. Dari sistem akuntansi untuk sektor publiknya berbasis kas atau cash accounting, sedangkan sektor swasta berbasis akrual atau accrual accounting. Kemudian keempat, komponen lingkungan sektor publik. Yang pertama, faktor ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, struktur produksi, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, utang dan bantuan luar negeri, dan pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP dan GDP. GNP ini Gross National Product dan GDP ini adalah Gross Domestic Product. GNP ini adalah seluruh pendapatan di mana pendapatan tersebut dihitung dari seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan GDP ini adalah pendapatan yang dihitung atau didapat berasal dari seluruh warga yang tinggal di Indonesia, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kemudian B, faktor politik meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional kelembagaan. Kemudian C, faktor kultural meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. Kemudian dari segi demografi meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Kemudian B, ruang lingkup akuntansi pemerintah, pengertian umum. Nah, di sini dijelaskan berbagai macam tentang istilah-istilah dalam akuntansi pemerintah. Yang pertama, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kemudian pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian urusan pemerintah daerah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Kemudian yang kelima, otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonom atau berdasarkan otonomi daerah. Kemudian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi urusan di daerah itu dari pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas tadi ya, asas otonomi daerah. Sehingga tidak semua urusan di daerah itu diselesaikan atau diurusi oleh pemerintah pusat. Jadi ada sebagian pelimpahan wewenang seperti itu. Kemudian yang ke-8, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Kemudian jadi itu tadi pelimpahan wewenang ya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni gubernur di tingkat provinsi dan bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintahan non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Kemudian berdasarkan ketentuan umum PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Kemudian SAP atau standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kemudian yang ketiga, kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah menyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan untuk mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam PSAK. Kemudian SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Kemudian yang kedua, struktur pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Strukturnya meliputi A. Pemisahan kekuasaan, kemudian sistem pemerintahan otonomi, kemudian pengaruh proses politik, dan yang terakhir pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Nanti kalian bisa baca sendiri ya, kalian bisa skip videonya. Kemudian yang ketiga, akuntansi pemerintah. Nah, di sini adapun akuntansi pemerintah menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang A, di baris bawah dia, menurut Reverson Baswir, akuntansi pemerintah merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Sedangkan yang B, menurut Abdul Halim, akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif atau tindakan. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat, yakni karakteristik akuntansi pemerintah. Yang pertama, pemerintah tidak berorientasi pada laba, sehingga tidak ada laporan laba rugi atau income statement dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya. Kemudian yang B, pemerintah membukukan anggaran.
Bagi pemerintah, anggaran merupakan hal yang penting karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Kemudian dalam akuntansi, pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Kemudian akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal, misalnya untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan laporan operasional. Kemudian akuntansi pemerintah bersifat kaku karena bergantung pada pengaturan perundang-undangan. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ada pada neraca. Kemudian yang kelima, kebijakan akuntansi. Silakan kalian lihat paragraf kedua. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan kapan pengaruh atas transaksi diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, dan basis akrual atau akrual basis untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan operasional, serta untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Kemudian yang keenam, prinsip akuntansi pemerintah. Yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Kemudian yang B, prinsip nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban tersebut di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, prinsip realisasi. Dalam akuntansi komersial digunakan prinsip perbandingan antara biaya dan pendapatan pada suatu periode akuntansi. Akuntansi pemerintah menggunakan prinsip realisasi, artinya pendapatan yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu tahun fiskal akan direalisasikan untuk membayar utang dan belanja pada periode tersebut. Selanjutnya yakni prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Transaksi tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Kemudian yang E, prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan perlu dibagi menjadi periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan. Jadi pada prinsipnya kegiatan akuntansi ini dibagi menjadi periode ya. Jadi pencatatannya dibagi menjadi beberapa periode agar kinerjanya itu bisa diukur. Pembagian periode akuntansi ini bisa dibagi menjadi bulanan atau per triwulan atau per semester. Kemudian prinsip konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kebijakan yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pengaruh atas laporan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi perlakuan akuntansi ini kebijakannya harus sama dari periode ke periode, tidak boleh berubah-ubah. Apabila kebijakan tersebut diubah, haruslah kebijakan tersebut itu harus memiliki kemampuan yang lebih baik untuk pengaruh atas pelaporan akuntansi tersebut. Kemudian selanjutnya yang G, prinsip pengungkapan lengkap. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, yaitu laporan keuangan yang dapat ditempatkan pada lembar kerja muka atau on the face, laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya, prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Kemudian yang ketujuh, yakni asumsi dasar akuntansi pemerintah. Yang pertama, asumsi kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit. Satu indikasi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab di luar neraca untuk kepentingan wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum atau yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan. Kemudian B, asumsi kesinambungan entitas. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuiditas atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Kemudian yang C, asumsi keterukuran dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya entitas dan pengukuran dalam akuntansi. Kemudian yang kedelapan, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kriteria kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Relevan. Laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Syarat informasi yang relevan adalah yang pertama, memiliki manfaat umpan balik atau flashback value. Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Jadi, laporan keuangan yang baik ini memiliki manfaat umpan balik sehingga para pengguna dapat mengkoreksi apa sih kekurangan laporan yang ada di masa lalu sehingga untuk kedepannya bisa menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, memiliki manfaat prediktif atau predictive value. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Jadi laporan keuangan yang baik ini memiliki manfaat yang prediktif, sehingga para penggunanya bisa memprediksikan laporan keuangan yang seperti apa yang baik untuk di masa yang akan datang. Kemudian tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Jadi, informasi keuangan yang baik itu harus disajikan tepat pada waktunya, terutama ketika laporan tersebut dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang memuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Jadi laporan keuangan yang baik ini adalah salah satunya lengkap. Jadi dalam laporan tersebut tercantum selengkap mungkin informasi akuntansi apa saja yang telah terjadi selama periode tersebut, sehingga dapat meminimalisir atau mencegah adanya kesalahan dalam penggunaan laporan tersebut. Kemudian yang B, andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Jadi informasi yang andal yakni yang pertama, penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi informasi atau laporan keuangan yang baik itu isinya harus disajikan secara jujur, di mana di situ terdapat informasi yang bisa menggambarkan secara jelas transaksi apa saja yang terjadi selama periode tersebut.
Kemudian dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Jadi dapat diverifikasi ini artinya informasi yang disajikan ini dapat diuji kebenarannya. Jika diuji oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tidak boleh jauh berbeda. Itu baru bisa dikatakan bahwa laporan tersebut dapat diverifikasi kebenarannya. Kemudian yang ketiga, netralis. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Jadi laporan keuangan yang baik ini harus bersifat netral, tidak boleh memihak pada suatu pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Kemudian C, dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Jadi, laporan keuangan yang baik itu dapat diperbandingkan atau dapat dibandingkan. Nah, perbandingannya itu bisa dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Secara internal ini dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakannya itu kebijakan akuntansinya itu sama dari tahun ke tahunnya. Sedangkan apabila secara eksternal maka pengujiannya dilakukan oleh entitas yang apabila entitasnya itu menerapkan kebijakan akuntansi yang sama seperti itu. Jadi pada intinya laporan keuangan itu bisa dibandingkan apabila menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Kemudian yang D, dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Kemudian C, penyusunan kebijakan akuntansi. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan. Kemudian yang pertama ini penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Nah, tahapan penyusunan kebijakan akuntansi ini rujukan utamanya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang bisa kalian lihat pada halaman 14 dari A sampai dengan G. Kemudian yang kedua, penyusunan kebijakan akuntansi akun. Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi ini akan dimulai dari mempelajari SAP, khususnya pernyataan terkait akun-akun. Dan rujukan pertamanya ini sama ya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang bisa kalian lihat di halaman 15 tersebut ya, dari A sampai G. Kemudian yang ketiga, tujuan laporan keuangan pemerintah. Dan secara khusus, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian dan untuk berfungsi untuk akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi prediktif dan prospektif, artinya menyediakan informasi untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan. Kemudian yang C, mengetahui posisi keuangan mengenai entitas dalam hal yang pertama yaitu aset, kemudian yang kedua kewajiban, ketiga ekuitas dana, kemudian yang keempat pendapatan, yang kelima belanja atau beban, yang keenam pembiayaan, dan yang terakhir arus kas. Kemudian yang D, menyediakan informasi tambahan termasuk laporan non-keuangan dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas selama periode. Kemudian yang keempat yakni peranan laporan keuangan pemerintah.
Nah, peranan pelaporan keuangan pemerintah ini mencakup hal-hal sebagai berikut ya. Kalian bisa lihat di halaman 16 itu. Dari yang pertama yaitu A, akuntabilitas, kemudian yang B, manajerial, kemudian C, transparansi, kemudian D, keseimbangan antar generasi, dan yang terakhir evaluasi kinerja. Kemudian yang D, sistem pembukuan. Nah, sistem pembukuan ini menggunakan dua sistem. Yang pertama, sistem pembukuan tunggal atau single entry. Sebelum ada UU nomor 17 tahun 2003, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan menggunakan basis kas atau cash basis. Akuntansi pemerintah sangat sederhana. Buku yang digunakan antara lain buku kas umum atau BKU, buku kas tunai, buku bank, buku kepegawaian, buku pengawasan dana uang yang harus dipertanggungjawabkan, buku pengawasan kredit anggaran per mata anggaran, buku persekot, buku pungutan dan penyetoran pajak. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Kemudian laporan yang dibuat sangat sederhana, antara lain laporan keadaan kas, laporan keadaan kredit, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pembacaannya pun tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, sehingga lebih mudah untuk dibuat. Namun pencatatan secara single entry tadi mempunyai beberapa kekurangan ya, yaitu kurangnya informasi yang didapatkan karena hanya berisikan informasi tentang aset dan kewajiban. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, maka akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik. Sistem tersebut dinamakan double entry. Sistem pencatatan double entry ini yang sering disebut akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu pembukuan berpasangan atau double entry. Tata buku berpasangan double entry yaitu pencatatan debit dan kredit. Sejak digunakannya sistem tata buku berpasangan, setiap pencatatan transaksi harus dianalisis terlebih dahulu. Rasionalnya, setiap transaksi akan mempengaruhi persamaan akuntansi baik sisi debit maupun kredit. Tata buku berpasangan akan mencatat setiap transaksi di dua buku yang berbeda. Seperti yang kalian sudah pelajari di akuntansi dasar ya, akuntansi itu memiliki dua sisi ya. Yang pertama debit di sisi kiri, kemudian kredit di sisi kanan. Kemudian dalam sistem pembukuan berpasangan, pengaruh ganda dari setiap sisi transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat. Sistem ini juga menjadi suatu cara untuk membuktikan keakuratan jumlah yang dicatat. Jika tiap transaksi dicatat dengan jumlah debit dan kredit yang sama, jumlah seluruh debit pada akun harus sama dengan jumlah seluruh kreditnya. Kesamaan antara debit dan kredit menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan double entry dalam pencatatan transaksi. Jadi dari sisi kredit maupun debit, kalau di total itu harus sama, itu baru bisa dikatakan seimbang atau balance. Ya, itu tadi penjelasan mengenai bab 1. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.